untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 10 Desember 2025. Kita sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini, ada Ustadz Muhammad Nur SAG, merupakan penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Baik, terputus ya. Baik, kita akan mencoba kembali untuk menghubungi Ustadz Muhammad Nur SAG dengan materi pagi hari ini 3 hal yang jika pergi tidak akan kembali lagi ya. Nanti kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279010. Dan siaran ini secara live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. RRI Digital bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa melalui rri.co.id. Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Ustadz Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Dela. Sehat kabarnya Ustadz pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, mungkin suaranya bisa lebih diperbesar, Ustadz. Soalnya kecil banget di sini kita, Ustadz. Atau jangan di loudspeaker nih, Ustadz. Tidak loudspeaker ini. Nah, udah. Baik. Ustadz, ini tema kita pagi hari ini 3 hal yang jika pergi tidak akan kembali lagi, Ustadz ya? Iya, betul. Baik, kalau gitu kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi pembuka. Silakan Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1 pada acara Mutiara Pagi, dan menghormati puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat juga beri salam kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Para pendengar yang berbahagia, terutama sekali dan yang paling utama, mari kita bersyukur dan kita mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita berada di Medan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kita turut prihatin dan rasa duka yang paling dalam. Para pendengar yang berbahagia, judul kita pada pagi hari ini adalah 3 hal yang jika telah pergi tidak bisa kembali lagi. Salah satu asya idza zahabat la ta'ud. 3 hal yang tidak, jika sudah pergi tidak akan kembali lagi. Yang pertama adalah al-kalimatu idza taraqat. Kata-kata yang telah terlanjur diucapkan. Setiap perbicaraan, setiap omongan, setiap kata-kata yang kita ucapkan itu tidak mungkin kembali lagi pada kita. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita semua agar kita dalam berbicara, dalam berkata-kata, hendaknya mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang tidak menyakitkan hati, kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain yang mendengarkannya, dan kalimat kata-kata atau kata-kata yang mengandung hikmah, mengandung nasihat. Di dalam Al-Quran dijelaskan kalimat yang atau kata-kata yang harus kita katakan dengan kalimat qaulan ma'rufah. Artinya perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang baik, yang sopan, yang santun, tidak menyinggung atau menyakiti orang lain yang mendengarkan omongan kita atau kata-kata dari kita. Kata-kata yang memberikan kebaikan, memberikan manfaat, dan memberikan solusi. Itu masuk dalam kategori qaulan ma'rufah. Kemudian yang kedua,
qaulan sadida. Perkataan yang tepat, perkataan yang lurus, perkataan yang benar, perkataan yang sering digunakan untuk memberikan peringatan atau nasihat ataupun dakwah dengan ketetapan atau kebenaran isinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya orang tersebut akan mengatakan, aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang lurus, ucapan yang benar, ucapan yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada dakwah, itu adalah termasuk dalam kategori qaulan sadida. Kemudian yang ketiga, qaulan layyinan. Tapi perkataan yang lemah lembut, perkataan yang halus, perkataan yang benar-benar mengandung kesopanan, dan kalimat yang tidak kasar, kata-kata yang tidak kasar. Apabila orang yang mendengarkannya, kata-kata yang kita ucapkan tidak mengganggu perasaan, tidak menyakitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang jika telah pergi tidak bisa kembali lagi. Yang kedua adalah wazamanu idza madha, waktu apabila telah berlalu. Ini banyak Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak diperbolehkan melewatkan waktu tanpa ibadah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah di masa manusia dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, meyakini bahwa Allah adalah Zat yang maha besar, dan orang yang memberikan nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Inilah orang yang tidak rugi, orang yang pintar memanfaatkan waktu, sebab apabila waktu berlalu, dia tidak mungkin kembali lagi. Sekarang kita berada di tahun 2025, tidak mungkin kembali lagi kepada bulan 1 Masehi. Oleh karena itu, begitu kejam waktu, apabila dia lewat, apabila kita tidak manfaatkan waktu itu dengan baik untuk beribadah kepada Allah terutama, maka dipastikan orang tersebut akan menyesal karena waktu tidak mungkin kembali lagi. Makanya Allah bersumpah setiap saat di dalam Al-Quran dengan kalimat sumpahnya atau qasamnya, wal fajri was subhi wal laili wan nahari, dan kalimat banyak lagi kalimat sumpah yang Allah ucapkan di dalam Al-Quran, yang Allah memberikan peringatan kepada kita semua agar kita selalu memanfaatkan waktu. Setiap waktu berjalan, setiap perjalanan waktu bagi seorang mukmin atau seorang muslim itu harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya agar bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Para pendengar yang berbahagia, yang ketiga maksud kami adalah sesuatu hal yang tidak mungkin kembali lagi apabila dia sudah pergi, yang sudah hilang. Wasiqatu idza da'at. Yang ketiga adalah kepercayaan yang telah hilang. Apabila kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, hilang kepercayaan itu, maka dia tidak mungkin kembali lagi. Oleh karena itu, kepercayaan adalah amanah. Kepercayaan yang kita titipkan kepada orang lain, yang orang lain titipkan kepada kita, merupakan amanah yang harus kita jaga dengan baik. Sebab apabila kepercayaan itu sudah hilang, maka
yang tidak mungkin kembali lagi, dan yang pada akhirnya mungkin penyesalan yang akan kita dapatkan. Para pendengar yang berbahagia, ini 3 hal yang apabila telah pergi tidak bisa kembali lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Demikian Mbak Dela. Baik Ustadz. Dan pendengar, itu tadi materi pembuka kita dari Ustadz Muhammad Nur. Dan silakan ingin bergabung bersama kami di line telepon di 3699977. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Tata, Mbak Dela. Dengan Pak Azari di Sekayu, silakan Pak Azari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Azari. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Pak Azari sehat juga? Ya, saya juga kembali. Ini Pak, saya mau tanyakan, bagaimana Pak Ustadz cara kita menjaga kepercayaan orang lain itu? Baik, segitu saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Menjaga kepercayaan orang lain itu seperti orang menitipkan amanah. Ya. Apabila kepercayaan itu diberikan kepada kita, itu adalah amanah yang pada dasarnya amanah dari Allah SWT juga. Misal orang menitipkan uang dengan kita jaga dengan baik. Apabila kita tidak jaga dengan baik, kepercayaan orang itu akan hilang. Istilah bahasa kita Palembangnya, duit habis, kepercayaan habis. Tidak ada lagi orang bisa percaya kepada kita. Oleh karena itu, kepercayaan atau amanah ini harus dijaga dengan baik. Baik amanah dari Allah SWT ataupun amanah dari makhluk atau manusia. Demikian Pak Azari. Baik, di belakang Pak Azari di Sekayu di 3699977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda Ida. Ya, Halo, ya, silakan Bunda. ya Pak Ustadz. Jadi untuk menyikapi dari tema kita ya, apakah kita perlu dengan kekuatan iman, ilmu, kejujuran serta rasa peduli gitu Pak Ustadz dengan sama. Dan prinsip hati-hati dalam melakukan sesuatu gitu Pak Ustadz. Ya, mohon bergerak lebih lanjut Pak Ustadz. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Benar sekali Ibu Ida. Artinya seperti ini ya. Islam mengajarkan kepada kita setiap saat kita melakukan sesuatu, berucap, bertingkah laku, bertindak, itu memang harus sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya kita beriman kepada Allah. Jadi seluruh kehidupan kita sudah diatur oleh Allah SWT. Tinggal kita menjalani. Kita menjalani kehidupan itu sesuai dengan aturan Allah SWT. Waktu yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian perkataan ya, menyangkut akhlak seseorang itu ditentukan dari perkataannya. Sebab kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu jelas adalah bentuk dari penilaian hati seseorang. Dari hati yang baik itu akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Dari hati yang buruk akan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah oleh kamu, kata Rasulullah, bahwa di dalam rongga dada kamu itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah tersebut baik, maka seluruh badan kamu akan menjadi baik. Apakah tingkah laku, apakah ucapan, apakah pola pikir,
itu akan menjadi baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila segumpal darah tersebut jelek, maka seluruh perkataan kamu, tingkah laku kamu akan menjadi jelek. Ala wahyal qalbu, kata Rasul. Ketahuilah oleh kamu bahwa segumpal darah itu adalah hati. Oleh karena itu jaga hati kita agar tetap baik, agar ucapan kita menjadi baik, kalimat yang kita ucapkan mengandung nasihat, mengandung petuah, mengandung kekuatan, mengandung hikmah, dan enak didengar oleh orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Begitupun dengan kelakuan kita. Demikian Bunda Ida. Baik, di belakang Bunda Ida di Banyuasin yang ingin bergabung kembali silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Dengan siapa di mana nih Bapak? Aspin di Wahitam. Pak Alvin ya? Aspin. Aspin di Wahitam. Silakan Ya. Pak Aspin. Wahitam Pak Jo Mbak. Silakan. Assalamualaikum Tas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mau nanya masalah waktu Tas. Dulu kan kita banyak sholat-sholat itu yang bolong Tas. Nah kalau nak nutupi yang bolong-bolong itu bisa nggak Tas? Itu sholatnya apa di kodo atau ada cara lain Tas? Itu aja Tas. Baik. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Aspin di Pajo. Silakan Ustadz. Pak Aspin di Wahitam, Pak Jo. Terima kasih, bagus pertanyaan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa apabila kita ketinggalan sholat, karena tidak mungkin kembali lagi kan, subuh sekarang misalnya kita tinggalkan, tidak mungkin lagi bertemu dengan subuh yang pada saat sekarang ini. Walaupun besoknya sama subuhnya, sama harinya, sama waktunya, sama jamnya, tetapi tidak akan mungkin kembali lagi. Oleh karena itu beberapa ulama, terutama orang salafus saleh, mengatakan boleh mengkodokkan sholat, baik kodo per waktu sholat ataupun kodo keliling. Kodo keliling itu artinya seperti ini: pada sholat zuhur kita sholat zuhur kodo, kemudian besoknya lagi sholat zuhur, misalnya sholat asar, terus berikutnya setelah sholat asar kita sholat asar lagi untuk mengkodo sholat yang ketinggalan, yang pernah kita tinggalkan. Bagi yang ulama yang lain, ada beberapa ulama yang lain itu tidak boleh kodokan lagi. Okay? Ya tergantung kita. Yang cara makainya, kita cara membawanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang boleh mengkodokkan sholat, ada yang tidak boleh mengkodokkan sholat. Yang tidak boleh mengkodokkan sholat, ya tetap menjadi dosa bagi kita akan meninggalkan sholat. Sebab sholat itu sudah ada tentuan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Al-Quran menegaskan, Allah SWT menegaskan kepada kita semua agar kita harus tepat memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti ada penyesalan di kemudian hari. Termasuk masalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dengan tidak sengaja itu ada rusuh. Misal sholat subuh kita kesiangan bangunnya, nah kita boleh mengerjakan langsung sholat subuh itu begitu kita bangun walaupun sudah siang. Akan tetapi kita sengaja untuk tidak bangun pagi, tidak mengerjakan sholat subuh, itu menjadi dosa bagi kita. Nah, sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh dikodokan lagi. Karena apa? Kelalaian kita dalam memanfaatkan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Pak Aspin, terima kasih. Baik, Ustadz kita ke WhatsApp dulu. Ustadz di 082179279090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Titin di Skojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Hak dan harta saya. Ya Ustadz, bisa dengar suara Dela Ustadz? Lanjut. Baik, dari Mbak Titin di Sekojo. Hak dan harta saya dikuasai mantan suami. Bagaimana cara saya mengikhlaskan hal tersebut
dan segala cara sudah saya tempuh namun tetap belum rezeki saya. Nah ini Ustadz mohon pencerahannya cara mengikhlaskan apa yang sudah pergi tidak akan kembali lagi ke kita. Mohon penjelasannya Ustadz dari Mbak Titin di Skojo. Silakan Ustadz. Mbak Titin di Skojo, terima kasih pertanyaannya. Masalah harta suami istri itulah harta gonok ini ya. Itu ada bagian. Pertama, kalau lewat pengadilan diputuskan oleh pengadilan atau dibagikan secara adil dengan kompromi. Jadi sesuatu yang hilang dari kita tidak mungkin kembali lagi, itu maksudnya mungkin bisa apa yang Mbak Titin rasakan atau alami sekarang, atau tidak menutup kemungkinan itu nanti dengan keterbukaan pihak suami mungkin itu bisa dikembalikan dengan Mbak Titin. Kita semua berharap semua agar bisa berjalan dengan baik dan bisa dengan cara bermusyawarah mungkin kan, itu sehingga mengenakkan semua pihak. Mungkin bagi mantan suami ada alasan untuk tidak memberikan haknya Mbak Titin mungkin, atau dari pihak suami ada hal-hal yang sehingga yang menjadi hak mungkin Mbak Titin itu tidak diberikan. Demikian Mbak Titin. Baik, belakang Mbak Titin di Skojo di 369977 dan kami informasikan saat ini sudah 38 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Baik, silakan di 369977 pendengar saat ini kita masih di Mutiara Pagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Pro 1, Assalamualaikum. Salah. Dengan siapa di mana nih Pak? Kosim di Banyuasin. Bisa diulang Pak? Kosim. Pak Kosim di Banyuasin, silakan Pak. Nanya tentang dia mas tahun Pak. Halo. Silakan Pak Kosim. Tentang dia mas tahun orang tetangga. Tentang tetangga, iya kenapa? Ya teguran tahun Ustaz. Sudah 1 tahun tidak teguran. Ya, dong. Baik. Ustadz, ini tentang bertetangga sudah 1 tahun tidak teguran Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Pak Kosim. Kita bertetangga seharusnya seperti keluarga. Sebab yang pertama sekali membantu kita, menolong kita pada saat kita dalam kesusahan, bahkan dalam kesakitan, mungkin dalam kekurangan materi, semua. Yang pertama sekali yang membantu kita adalah tetangga. Bahkan ada perkataan orang Palembang, mungkin semua orang, semua daerah. Tetangga lebih dari dulu. Sebab mungkin bagi yang rantau atau orang yang mungkin berjauhan dengan rumah saudaranya, yang menjadi saudaranya adalah tetangga. Itu harus kita pahami. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk tidak tidak berteguran dengan tetangga. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik kepada tetangga. Sebab tetangga adalah keluarga yang tidak saudara, yang bukan saudara, yang paling dekat dengan kita. Apalagi rantau, hidup di rantau, yang keluarga yang sebenarnya adalah tetangga. Oleh karena itu, ya menurut saran kami, perbaikanlah antara tetangga, silaturahminya menjadi baik, komunikasinya baik, hubungan ukhuwah Islamiyahnya secara secara kemanusiaan juga harus dijaga dengan baik. Sebab apabila seseorang muslim dengan muslim yang lainnya selama 3 hari tidak berteguran, itu Allah akan melaknat orang itu.
Nah, ini yang kita takutkan. Apabila Allah sudah melaknat, memberikan azab kepada kita, memberikan teguran kepada kita, semua nanti akan menanggung akibatnya. Apakah rezeki kita tidak lancar, apakah umur kita tidak panjang, semua akan apabila itu sudah terjadi, itu penyesalan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, menurut saran kami, perbaikanlah sesama tetangga, bantu setiap kesusahan tetangga, komunikasikan apa dia permasalahannya. Kalau seandainya ada perselisihan antara tetangga sehingga menjadi hubungan silaturahmi tidak membaik. Demikian Pak Kosim. Baik, di belakang Pak Kosim silakan mendengar di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Terputus ya. Ingin bergabung kembali bisa juga di WhatsApp di 0821 7927 9090. Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dela. Pak Abu Bakar Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Ya, pertanyaan saya simpel saja Ustaz. Apakah perbedaan menjaga lisan dengan menjaga mulut Ustaz? Menjaga lisan dan menjaga mulut perbedaannya ya. Pak Dela. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar Jawi. Silakan Ustadz. Pak Abu Bakar, lisan itu bahasa Arab, mulut bahasa kita. Bahasa kita itu lidah, ya. Bahasa kita lidah, bahasa Arabnya lisan. Jadi sama itu sebenarnya. Jadi lidah dengan lisan itu sama. Lidah dengan mulut maksudnya. Dalam Al-Quran dijelaskan walisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Lidah dan kedua bibir, syafatain. Jadi lidah dengan mulut itu pengertiannya sama. Itu sama. Tapi kalau mulut itu bahasa Arabnya pamun. Kalau lisan itu adalah lidah. Jadi maksud Pak Abu Bakar mungkin lisan itu sama dengan lidah. Itu lisan bahasa Arab, lidah bahasa Indonesia atau mulut. Ya. Demikian Pak Abu Bakar. Baik, silakan yang bergabung kembali di belakang Pak Abu Bakar di Jawi di 369977. Pro 1. Assalamualaikum. Halo, Pro 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Madela. Iya Pak Zari. Ini Pak, saya mau tanya lagi kembali kan. Boleh. Ada orang Pak Ustadz, dia kan bibirnya manis, tapi hatinya sakit. Bagaimana Pak kita menyikapi hal demikian Pak Ustadz? Baik, beda di mulut, beda di hati ya. Iya. Baik, segitu saja Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Azhari. Malin nih Cak Gini. Lain mulut, lain di hati. Itu namanya munafik. Ya, dalam bahasa ilmu agama itu namanya munafik. Orang yang berkata tidak sesuai dengan hatinya. Nah, kita perlu menyikapi orang seperti ini. Kita mengambil jalan yang lurus. Kita berprasangka positif. Masalah dia berbicara dengan bohong, artinya tidak sesuai dengan hatinya, itu kita tidak kenal. Artinya kesalahan itu bukan dari kita. Apabila kita sudah berniat lurus, berniat baik, ternyata orang juga mesti juga berniat baik dengan kita, apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan itu berbeda dengan hatinya sendiri, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya kita jangan sampai putus berbuat baik dengan orang, berkata baik dengan orang, menyikapi baik setiap perkataan orang, perilaku orang. Masalah perilaku dia jahat, masalah hatinya tidak sesuai dengan ucapan dan perkataannya, tidak sesuai dengan kelakuannya, itu kembali kepada yang bersangkutan. Jadi kita tidak berhak mencela seseorang, cuma di dalam Islam kita hanya bisa memberikan nasihat bahwa
lain di hati dengan lain ucapan itu tidak bagus dan tidak baik dalam Islam. Demikian Pak Azhari. Baik, di belakang Pak Zari di Sekayu di 3699977 per 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Semoga Ustadz selalu sehat ya. Amin, ya Allah amin. Amin. Ya. Mau tanya dalam masalah hukum waris Ustadz. Jadi di dalam Islam kan hukum waris itu sudah dijelaskan secara mendetail Ustadz di dalam surah An-Nisa ayat 12. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu ada hukum yang diatur oleh negara Ustadz. Bagaimana apa itu penjelasan itu masalah mungkin harta gonong gini gitu dan lain-lain. Baik. Apakah tidak menyalahi masalah di hukum waris yang sudah diterapkan oleh Allah? Terima kasih penjelasan Ustaz, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Zakaria di Kenten. Benar, di dalam Islam, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nisa masalah waris secara gamblang, secara detail, secara gamblang. Cuman kadang-kadang kita ini merasa tidak masih merasa tidak adil kadang-kadang masalah pembagian harta waris. Padahal Allah menurunkan Al-Quran, apalagi yang berhubungan dengan masalah waris, itu adalah untuk menertibkan jangan sampai ada persengketaan di dalam masalah harta waris. Jadi Allah SWT memberikan aturan seperti itu dalam surah An-Nisa itu, memberikan solusi bagi kita semua agar kita menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, negara hadir di situ menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan waris apabila terjadi sengketa di pengadilan agama yang berhubungan dengan masalah waris. Di sana juga menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam. Cuman bagi negara agama yang lain secara umum itu menurut hukum Islam. Jadi hukum Islam itu sudah jelas. Masalah pembagian harta waris itu sudah jelas karena lewat Al-Quran. Pengadilan juga menurut Al-Quran menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT lewat Al-Quran untuk menjadi panutan, dan jadi pedoman pengadilan untuk memutuskan waris apabila terjadi sengketa waris. Demikian Pak Zakaria. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp, ada Bu Kusmini di Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tetangga saya suka mengurusi masalah orang lain. Apakah itu harus dihormatin atau seperti apa Pak Ustadz? Dari Bu Kusmini di Puri, Pulau Rimau. Ibu Kusmini di Pulau Rimau. Hidup orang lain tidak usah kita urusi. Seperti kita ikut kita urusi. Sebab kita untuk istilahnya dalam Al-Quran itu disebutkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kamu mencampuri urusan orang lain, kehidupan orang lain. Istilah dalam Al-Quran disebut dengan tajassus, memata-matai orang lain, namanya mencampuri urusan orang lain. Itu termasuk di situ. Termasuklah kata Ibu Kusmini tadi, mencampuri kehidupan orang lain. Itu kita tidak boleh. Kita dalam Al-Quran untuk menjaga diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Jaga diri kamu sendiri, bukan menjaga orang lain. Itu dianjurkan untuk seperti itu. Lana a'maluna walakum a'malukum.
untuk aku, amal aku untuk aku, amal kamu untuk kamu. Apa yang kamu kerjakan yang pada hakikatnya pada saatnya nanti kamu akan menanggung konsekuensinya, menerima akibatnya. Begitupun dengan saya, apa yang saya lakukan adalah untuk saya, dan saya yang akan menanggung konsekuensi akibatnya, baik ataupun buruk. Jadi kita tidak usah istilah bahasa orang kalau memang kita usah ngatur hidup pun, tidak usah campur di kehidupan orang lain, sebab di dalam Islam sudah jelas ku anfusakum wa ahlikum. Nah kalau itu keluarga kita, ya ada kewajiban kita di situ untuk masuk ke dalam kehidupan keluarga kita, karena menjadi tanggungan kita. Yang bukan tanggungan kita, orang lain. Kita berjalan. Semangat ya Bu ya. Silakan Iya. Bu, ada Ustadz Muhammad Iya. Nur. Ya Pak Ustadz, Mbak, Ya. ada tetangga. Ini apa tuh? Buang sampah terus-terusan. Apakah kita tegur, tapi kita tidak lemak negurnya. Buang sampah di mana Bu? Di samping rumah kita. Di samping rumah Bu Sofia. Iya, Baik. buang sampah. Mm-mm. Ya, jadi apakah berdosa kita apa dia yang berdosa? Baik, segitu saja Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Sofia di Skojo. Silakan Ustadz. Terima kasih Bu Sofia. Ini kurang kesadaran bahwa sampah itu kan sampah itu tetap tidak bagus, baik bentuk ataupun bau aromanya. Oleh karena itu di syariat Islam itu tidak diperbolehkan di pembicaraan omongan, bicara yang kasar itu saja tidak boleh, apalagi sampai membuang sampah di tempat orang lain. Islam mengajarkan seperti itu supaya hidup bertetangga, hidup bermasyarakat itu menjadi damai. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu kita menganggap hal yang kecil, sebenarnya sebuah hal yang besar itu. Membuang sampah di tempat orang lain yang seharusnya tempat sampah itu sudah ada, di sampah yang sudah disiapkan. Apalagi sekarang kan sudah program Kota Palembang itu adalah masalah sampah itu sudah dianggap serius. Artinya sudah benar-benar sudah disiapkan tempatnya. Walaupun jauh itu kan ada tempat. Jadi bagi tetangga seperti itu, ya seharusnya punya pikiran bahwa membuang sampah di tempat orang lain sama seperti membuang sampah orang lain membuang sampah di tempat kita. Bagaimana rasanya? Tetangga misalnya Ibu Sofia membuang sampah di tempat tetangganya tadi. Bagaimana perasaan tetangga itu? Mungkin sama juga dongkol juga. Dongkol. Sebab sampah itu tidak bagus. Ini sama seperti namanya omongan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik yang kita timpakan kepada orang lain atau kita omongkan dengan orang lain. Sama seperti sampah seperti itu. Jadi baik perkataan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik yang mengakibatkan orang tidak senang, itu mengakibatkan tidak baik bagi kita. Oleh karena itu, program kerjaan yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota Palembang itu sudah tepat. Ya. Mari kita ikuti, mari kita buang sampah di tempatnya karena sudah disiapkan tempatnya. Mungkin ada tempat sampah, ada tempat pembuangan sampah di sekitar situ. Ya agak jauh dikit, tidak jadi masalah karena sudah disiapkan tempat. Ketimbang kita membuang sampah di tempat orang lain, cuma akibatkan perilaku yang tidak baik dan dosa bagi kita sendiri. Karena itu mari program ini kita berusaha untuk hidup sehat, tidak membuang sampah sembarangan, perilaku yang baik
itu menandakan seseorang itu baik. Dari hati yang baik akan tumbuh perilaku yang baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat adalah Baik Ustadz, karena sudah mendekati lintas waktu, mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk waktunya bersama kami per 1 pagi hari ini Ustadz. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa berdialog lagi dengan tema lainnya Ustadz ya. insya Allah. Baik, salam sehat selalu Ustadz. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah tadi bersama Ustadz Muhammad Nur SAG, ini penyuluh agama Islam kantor Kementerian Kota Palembang. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi warta berita. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.